Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6 yang masih ramai diperbincangkan adalah soal pemerintah yang memastikan akan mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun berturut-turut, termasuk yang sudah bersertifikat resmi. Ketentuan ini diatur oleh PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Nah, yang menjadi ramai adalah ketika warga mulai khawatir apakah sertifikat hak milik mereka juga akan dipertanyakan atau diambil oleh pemerintah nantinya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan Suparjo Sujadi, pengamat hukum agraria dan pertanahan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Suparjo, saya langsung saja nih Pak ya. Kalau Ya, dari aturan, tanah dengan sertifikat apa saja yang masuk dalam objek penertiban ini. Tapi sebelumnya kami juga sudah menghubungi Kementerian ATR BPN untuk menanyakan langsung, namun memang kami masih menunggu respons. Jadi kita tanyakan dulu kepada Bapak terkait hmm. dengan aturannya begitu Pak. Silakan. Ya, Grace. Nah, memang banyak isu liar nih yang saya juga Ya, prihatin gitu. Makanya saya senang ini bisa menyampaikan ya dari eh, perspektif hukum agraria di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu memang di semua pasal-pasal terakhir dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, itu ada satu ketentuan bahwa berakhirnya hak atas tanah itu, apapun hak atas tanahnya, adalah apabila ditelantarkan. Nah, ya, tapi kemudian ketika kita bicara penelantaran itu ya harus dipahami, ya. Kalau dari hukum adat itu ada, karena UPA itu kan dibangun dari hukum adat ya, Chris ya. hmm, Itu saya pernah meneliti juga, itu di berbagai wilayah seluruh Indonesia itu jangka waktunya dianggap mendiamkan, nih bahasa hukum adatnya mendiamkan. Nah ini equal sama dengan penelantaran. Itu antara 3 sampai 5 tahun. Nah itu, ini kok muncul 2 tahun saya juga nggak paham nih dari mana ya, konteksnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, secara hukum, itu ada ajaran hukum. Kita tidak boleh menuntut orang melebihi kemampuannya. Nah, ini yang harus dipahamkan betul. ya, Karena in konteks nggak bisa di bahasanya dipukul rata. Kalau orangnya miskin, tanahnya didiemin, buat makan aja susah, mau diambil. Nggak, ya. Itu. mhm, Jadi orang tidak bisa dituntut di luar kemampuannya. Justru arahnya ini yang benar menurut saya, tanah-tanah yang diuasai korporat, warga negara perusahaan ya. ya Pak. Menurut saya hati-hatilah gitu. Karena pemahaman saya menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu ada tugas negara bukan sekedar memberikan sertifikat, tapi rakyat yang susah bagaimana negara tampil di situ. Nah itu loh. Oke. Katakanlah Oke. Grace punya tanah, nggak mampu kondisinya buat makan, buat ngidupin keluarga susah. Punya tanah, yang gimana mau beli alat-alat pertanian, gimana beli bibit, beli pupuk. Artinya pemerintah pertama kali harus melakukan insentif. Bagaimana rakyat tidak berdaya ini menjadi berdaya. Hmm. Nah, dalam konteks ini nggak tepat kalau situasinya seperti itu mau diambil, dianggap terlantar. Nah, ini yang harus saya jelaskan nih supaya masyarakat juga tidak cemas, ya toh. Itu jadi nggak Iya. boleh. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya secara aturan tanah-tanah yang memiliki sertifikat hak milik ini juga sebenarnya bisa diambil alih oleh pemerintah, namun waktu, urgensi, dan juga kebijakan ini harus dipertimbangkan kembali melihat kondisi masyarakat, begitu ya Pak ya? Ya, kembali ke doktrin Iya, hukum tadi, Grace. Orang iya, tidak bisa dituntut bertanggung jawab karena menelantarkan oke. tanah karena kondisinya tidak mampu. Nah, itu poin pentingnya. Kecuali Oke. negara sudah melakukan insentif. Misalnya tadi, Mhm. anggap aja Grace tadi punya tanah terlantar. Iya, iya. Sudah dikasih fasilitasi sama pemerintah. Grace bikin warung. Grace tanam ini. Tapi Grace nggak bergerak. Itu nyata-nyata. Gitu. Sudah diberi Oke. insentif tapi tidak tidak bergerak juga gitu supaya tidak melantarkan. Jadi nggak bisa Mhm. kalau tanpa ada insentif pemerintah, ya kasihan rakyat. Sudah susah hidupnya, gitu. Mhm, oke, Kehilangan iya. tanahnya.
Ya, baik, Pak. Berarti masalah ini sebenarnya tidak urgen ya, atau tidak punya urgensi atau kedaruratan untuk diterapkan, begitu, Pak? Yang saya Walaupun saat ini baca, pemerintah yang saya ya. pelajari, Grace, ini kan Presiden Prabowo sangat intensif, ya kan, melakukan pendataan inventarisasi tanah-tanah korporat yang banyak ditelantarkan di balik itu. Nah, kalau korporat betul, karena by proposal mereka kan mengajukan izin lokasi untuk memperoleh atas tanah sekian ratus, sekian ribu hektar. Kemudian nggak digarap-garap. Artinya secara hukum dia bisa dimintai pertanggunggan jawab tadi. Karena dia diberi hak sesuai dengan permohonannya, proposalnya tidak dikerjakan. Mhm. Baik term Oke. katakanlah. Nah, itu yang menurut saya harus diprioritaskan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Justru kepada masyarakat kita harus lebih memberi insentif. Ini kondisi semakin sulit perekonomian. Bagaimana justru menggerakkan rakyat, jangan mulai ditarget mau diambilin tanahnya. Ini kontradiksi menurut saya. Gitu, Grace. Oke, bagaimana dengan tanah yang memiliki sertifikat lainnya, Pak? Bukan SHM begitu, contohnya hak guna bangunan. Apakah itu juga perlu disoroti di dalam masalah ini atau bagaimana, Pak? Ya, sesuai ketentuan UU tadi, semua ke atas tanah Mhm. ada ancaman akan diambil oleh negara kalau ditelantarkan. Oke. Nah, ketika bicara penelantaran tadi, ikuti doktrin hukum tadi. Ini bisa nggak ini disanksi tadi? Sekali lagi, doktrin hukum itu tidak bisa kita menuntut orang di luar kemampuannya. Nah, itu, Ya, in prinsip itu. Silakan nanti teknis seperti apa. Tetapi kita nggak boleh meninggalkan tuh doktrin-doktrin hukum itu. oke. Baik, Pak, tapi kalau dari awalnya, contohnya pembentukan undang-undang atau seperti apa ini, apakah Hmm. sebenarnya dari awal juga sudah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat? Ya, itu tadi. Kalau undang-undang berlaku itu kan diasumsikan Tergantung ya, di asumsi. ada Oke, fiksi kembali. hukum, tetapi belum tentu kalau kita cermati ketika ya bisa salah dalam rancangan perumusan pasalnya atau ada quote to quote ada titipan lah ini Hmm. ya nggak boleh gitu. Tapi menurut UPA karena kedudukan bangsa Indonesia itu kuat sekali karena dia yang memberi amanah kepada negara untuk Mhm. melaksanakan. Ya di dalam pasal 2 ayat 3 itu hak menguasai negara itu harus digunakan tidak lain tidak bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kebahagiaan rakyat dalam negara yang merdeka berdaulat. Nah, refleksinya ini yang belum banyak dipahami saya kira. Jadi saya katakan nggak boleh ugal-ugalan bikin peraturan. Pahami Oke, betul ayat itu. Apapun kebijakan negara tidak boleh tidak bukan hanya single agenda. oke. Membahagiakan rakyat, mensejahterakan rakyat. Jangan membahagiakan, mensejahterakan yang udah kaya-kaya. Saya kira Mhm. itu, Grace. Iya, Ruhnya baik, Pak. itu, ya. Baik. Baik, Pak, lalu bagaimana dengan tanah warisan? Karena bukan hanya soal yang pertama ini aja yang kita bahas di awal tadi, yang juga sedang hot-hotnya gini di Ya. netizen ya, Pak. Tapi juga tanah warisan. Kalau secara aturan ini bagaimana ya, Pak? Apakah tanah warisan juga bisa diambil oleh negara? Bagaimana skemanya dan juga peraturannya dan bagaimana diterapkannya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada teman-teman di Liputan 6. Nah, ini prinsipnya sama tadi. Sama saja ya. Sama Nah, semua. Nah, kalau khusus tanah warisan itu kan sengketa namanya kan. iya. Namanya status quo secara hukum. Nggak bisa diapa-apain. Kembali lagi tadi pemerintah sudah melakukan insentif apa. Jangan langsung seperti itu, disinsentif. Karena dianggap telantar, diberi insentif, diambil. No lah, gitu loh. Enggak lah. Pemerintah sudah melakukan apa tadi? Apalagi pasca Undang-Undang Otonomi Daerah ini ada kewajiban kepala daerah, bupati, wali kota itu untuk ikut memitigasi kalau ada sengketa tanah secara non litigasi di luar pengadilan. Sudah dilaksanakan belum? Bagaimana kondisi sosial ekonomi rakyatnya? Ya, yang melekat Mhm. kan biasanya karena saking susahnya tanah warisan jadi sengketa. Ini harus dilihat secara utuh. Tidak boleh Mhm. kemudian telantar warisan diambil. Saya kira tidak Mhm. seperti itu. Ruhnya UPA tadi, Grace. Begitu. Oke.
Baik, Pak, tapi kalau misalkan pada akhirnya aturan ini diterapkan dan mulai Mm. diberlakukan ya Pak dalam waktu dekat, dan kalau misalkan ke depannya ada tanah-tanah yang sudah diambil oleh negara, kemudian apakah ada cara agar masyarakat bisa mengambil kembali tanahnya atau melakukan banding seperti itu? Itu mungkin atau dari pemahaman hukum seperti apa Pak? Nah, oke, saya sih berharap nih pemerintah hati-hatilah, apalagi setelah dengar obrolan kita nih, Grace nih. Oh ya. Enggak lah, gitu ya. Mhm. Mudah-mudahan prudence banget lah gitu memperhatikan nasib rakyat. Oke, even kalau sudah terjadi ya digugat Oke. perbuatan melawan hukum atau kalau ada SK-SK-nya digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena itu ya bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Walaupun tadi aturannya sudah ada, namun secara doktrin hukum berbeda. Loh, iya, tapi Mhm. kan itu tadi, apakah sama tuh bisa dijelasin bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan mengambil tanah terlantar itu sesuai nggak dengan runya UPA? Sesuai nggak dengan pasal pasal UPA? Gitu. Oke, baik Pak. Berarti yang bisa saya sampaikan adalah sesuai peraturan memang bisa, ada beberapa tanah yang mempunyai sertifikat resmi bisa diambil negara, namun kembali lagi bagaimana negara menyelesaikan ini, apakah ada urgensinya untuk menerapkan dalam, waktu dekat, begitu ya Pak ya? Sekali Ya, lagi, Pak Suparjo Sujadi, pengamat Grace. hukum agraria dan pertanahan FHUI, terima kasih sudah bergabung bersama Sama-sama. kami di Liputan 6 SCTV. Jangan lupa saksikan informasi-informasi selanjutnya. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.